ngobrol bersama dengan IPDIY yang nanti menemani sampai dengan pukul 4 sore. Kita juga sudah mempersiapkan tema yang akan kita bawakan di sore hari ini adalah tentang persiapan masa depan menjadi usaha mandiri bagi kru kapal pesiar. Silakan untuk Anda nanti boleh banget ya tanya-tanya di 0815689686. Baik, sebenarnya pada kesempatan sore hari ini kami juga sudah menghadirkan narasumber di Semakatan Yogyakarta. Ada Pak Arianto SEMM Par atau biasa disapa Mas Arya ya. Ini adalah Sekjen dari DPD IPDIY dan juga Direktur LP2K Sun Marino Indonesia. Selamat sore Mas Selamat Arya. sore Mbak Aya ya, Mbak Aya. Selamat sore juga untuk semua pendengar di Smart FM ya. Oke, baik, terkait dengan temanya nih ya Mas Arya ya, terkait dengan persiapan masa depan menjadi usaha mandiri bagi kru kapal pesiar. Mungkin ini juga sudah nggak asing ya Smart FM karena sering mendengarkan iklan dan juga adlibs yang kami putarkan gitu ya, tentang persiapan menjadi pengusaha atau gimana sih supaya kita tetap punya tabungan, punya investasi jangka panjang dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya kalau boleh tahu kenapa sih mengangkat ini gitu Mas Arya? Ya, memang kebetulan ya kalau usaha yang salah satu grup di kami kan ada salah satu lembaga diklat namanya kan Sun Marino. Dan di situ memang kita apa yang menjadi program kami kan memang tidak hanya semata-mata untuk mendidik kemudian nanti langsung memberangkatkan, karena kan memang biasanya suatu kebanggaan ya ketika kita sudah bisa mendidik, dia bisa memberangkatkan kerja ke luar negeri, terutama di kapal pesiar atau mungkin di hotel yang ada di luar negeri, baik di misalkan di Singapura, di Malaysia atau Timur Tengah. Nah, tetapi terkadang secara moralitas itu mungkin kurang tersentuh ya. Artinya kurang tersentuh itu lebih cenderung yang penting memberangkatkan, senang, kita bangga menjadi sebuah tambahan iklan yang bisa bisa mengedukasi ke masyarakat. Ya memang kami yang mengajak kepada semua termasuk lembaga diklat yang ada di Yogyakarta, luar Yogyakarta, ya kita kalau bisa tidak hanya cuma sebatas mata-mata itu aja, tetapi bagaimana setelah nanti dia sudah bisa bekerja, karena tanda kutip yang namanya orang yang bisa kerja di luar negeri, baik itu termasuk TKI, TKW, kru kapal pesiar, pelaut yang lain, itu pastinya kan dari sisi finansial kan mungkin lebih dari cukup, karena gaji mungkin lebih lah dibanding dengan di Indonesia. Kalau dikhususkan kan mungkin lumayan tinggi. Nah, makanya itu harus menjadi sesuatu gitu loh. Jadi sesuatu ketika nanti dia berhenti itu harus nanti bisa mengalir yang keuangannya tidak berhenti dari situ. Gitu Mbak sebenarnya. Dari baik, yang kita tahu kan selama ini mungkin kalau orang-orang yang sudah bekerja di luar negeri terkenalnya adalah uangnya banyak gitu tabungannya banyak. Tapi ketika sudah stop bekerja di sana dan kembali ke Indo, kembali ke negara asalnya gitu ya, malah justru nggak punya apa-apa. Dan bahkan kadang mungkin dipertanyakan gitu ya sama masyarakat lokal, kerja di luar negeri gitu, lah tabungannya mana nih, kok gini-gini aja juga sama kayak kita gitu ya. Sebenarnya konsep yang kita kita berikan edukasi kepada anak didik kami itu kan memang semua tujuan keluar itu apa sih, pasti juga sama kan, cari uang. Nah, bagaimana uang tersebut nanti biar menjadi uang lagi, yaitu kami memang sangat tidak merekomendasi kalau itu dibelikan aset ya, aset langsung tidak recommended. Maka dari itu dijadiin sebuah usaha. Ketika harapannya kan sekarang asetnya aset apa? Karena kalau aset yang dikatakan yang tidak bisa memberikan semacam masukan beda ya, nanti kan kalau kita bahas ke depan misalkan aset yang bisa untuk rumah, misalkan untuk kos-kosan atau mungkin untuk disewakan, itu oke ya, karena itu nanti akan memberikan yang namanya passive income. Tetapi ketika aset yang dibelikan misalkan hanya cuma sebatas rumah, kemudian yang nanti ditinggalin, kemudian nanti misalkan kalau katakanlah beli mobil, beli tanah atau sawah, nah nanti ketika berhenti biasanya nanti akan dijual mobil lagi, jual tanah lagi, jual rumah lagi, yang akhirnya nggak punya lagi. Itu yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi kalau udah nggak aktif ya dari nol lagi. Nah ini yang kita nanti akan diskusi kali ini, yang kita mengangkat itu bagaimana biar tidak zero ketika nanti dia sudah retired atau mungkin pensiun dari kerja di luar negeri di kapal atau di TKI gitu Mbak. Oke, baik. Tapi kalau boleh tahu dulu nih Pak ya, mungkin dari teman-teman yang mungkin sekarang sudah di sana atau mungkin proses baru mau ke sana begitu ya, untuk bekerja di luar negeri sendiri, sebenarnya untuk pelatihan ini atau edukasi ini tuh sebenarnya sudah diberikan belum? Ya, kita sudah, terutama kalau materi jelas ya, kalau hubungan dengan edukasi tentang bagaimana untuk nanti biro usaha juga pasti akan kita berikan, baik berupa materi termasuk untuk praktisi yang datang pun juga kita berikan.
sehingga nanti ada gambaran tuh, ada gambaran. Memang terus terang ya dari apa yang kenyataan aktual yang ada di masyarakat pun, di anak-anak kami pun juga memang nggak semuanya langsung mempraktekkan. Karena memang itu ya satu tadi butuh keberanian ya, yang kedua biasanya takut itu ya, tadi kalau keberanian kemudian dengan takut, kalau takut gagal, nah, sehingga nanti dia belikan yang sekiranya tidak bisa menghasilkan langsung, tidak bisa kontinuitas. Jadi sebenarnya kalau kita mengharapkan itu oke, sama-sama kita kerja dulu kan jelas pasti orientasinya juga cari uang. Nah uang tersebut bagaimana kalau tidak langsung menjadi sebuah aset, tetapi nanti dijadiin sebuah usaha dulu, yang kalau usaha itu nanti berjalan otomatis baru kita bisa membeli aset, dan terusnya nanti kita bisa menghasilkan di situ. Jadi bertahanlah, ada tahap-tahapnya. Ketika nanti beli aset dijual memang jadi uang lagi, tapi kan habis lagi. Itu sebenarnya. Tapi kalau sejauh ini kalau dari teman-teman di sana sendiri yang sudah mempraktikkan mungkin ya, ini kan mungkin banyak sedikitnya ya relatif ya Pak ya gitu. Tapi ada nggak sih misalnya 1, 2, 3 contoh yang mungkin bisa jadi cerita gitu? Oh yang berhasil ya lumayan banyak ya. Ada yang berhasil juga. Ya saya katakan kalau saya lihat di lapangannya 50-50 Mbak sekarang ini ya. Tapi kalau yang kita melihat berhasil seperti teman-teman yang ada yang sampai apa namanya dia bisa ternak, ada ternak ayam, ternak lele misalkan, ada yang juga membuat hidroponik kayak teman kami yang di Banjar itu, kemudian ada juga membuka semacam kayak fashion seperti itu juga banyak. Ada bangunan, toko bangunan, ada yang membuka misalkan kayak rental, ada siswa kami yang membuka rental itu juga ada seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi memang terus terang kami tidak akan bangga kepada siswa kami ketika dia kata nanti dia pulang ngomong Pak saya udah bisa beli ini itu, saya malah tidak bangga. Tapi kalau Pak saya udah punya usaha ini bisa itu yang akan saya acungin jempol di situ. Ya. Karena memang visinya buat di situ ya. Ya. Nah makanya biar ini juga bisa memberikan edukasi, tidak hanya cuma sebatas teori. Ya insya Allah kalau kita nggak ada kendala kan besok hari mingguan kita ada sebuah acara yang memang khusus buat teman-teman. Sebenarnya memang tidak hanya cuma TKI, TKW termasuk orang-orang dari kapal pesiar, pramugari juga bisa, termasuk orang-orang yang katakanlah, karena yang namanya usaha itu memang tidak hanya cuma sebatas ukuran dari gaji Mbak. Karena kalau kita belajar tentang financial planner ya, bagaimana untuk merencanakan sebuah keuangan itu memang tidak hanya cuma sebatas gajinya besar tuh paling enak untuk dikelola, ya enggak juga sebenarnya, enggak seperti itu. Karena nanti harus ada beberapa tahap untuk bagaimana bisa menyisihkan, bagaimana untuk bisa mengoperasionalkan, dan bagaimana untuk bisa untuk kita gunakan untuk salah satu yang bisa membawa tadi usaha atau mendapatkan aset gitu. Senang juga nanti kami juga akan informasikan ya Mas Arya ya terkait dengan mungkin kegiatan besok itu di hari Minggu itu seperti apa. Nanti setelah ini kita akan informasikan menghadirkan pembicara siapa, kemudian untuk caranya supaya bisa mengikuti pendaftarannya gimana, nanti kita akan informasikan di sesi kedua ya Smart Listener. Jadi tetap stay tune bersama kami Mas Arya, kita juga akan jeda dulu, kita lanjutin di sesi kedua. Ya, siap. Teman-teman Smart Listener juga kami menunggu interaksinya ya. Silakan untuk kalian yang nanti mau bergabung di 0815689666, telepon kami di 0274557760, dan pasti kami masih menemani Anda dengan tema kita di sore hari ini adalah terkait dengan persiapan masa depan menjadi usaha mandiri bagi kru kapal pesiar. Silakan di 0815689666, kami segera kembali bersama dengan tema kita di sore hari ini adalah terkait dengan persiapan masa depan menjadi usaha mandiri bagi kru kapal pesiar. Kita juga masih ngobrol bersama dengan Mas Arya, selaku Sekjen DPD KPDI dan juga Direktur LP2K San Marino Indonesia, yang pastinya masih hadir dan menginspirasi kita sampai dengan pukul 4 sore. Baik, Mas Arya mungkin boleh diinformasikan dong gitu ya terkait dengan kegiatan besok hari Minggu. Mungkin ini teman-teman juga sebagian listener juga sudah sering mendengar gitu ya, karena kami putarkan juga iklannya. Tapi boleh diinformasikan lagi kayak keberlanjutan dari acaranya itu seperti apa, kayak menghadirkan pembicaranya siapa saja, untuk pendaftarannya bagaimana. Oke, ya sebenarnya tadi sekali lagi ketika kita punya tanggung jawab moral, makanya kemarin juga sudah saya sharekan ke beberapa lembaga diklat ya yang sejenis dengan kami. Itu se-Jogja sudah kita kasih semacam juga undangan ya. Bagaimana yuk kita sama-sama tidak hanya cuma sebatas bisa memberangkatkan menjadi sebuah kebanggaan kita, tapi bagaimana untuk anak-anak yang sudah berangkat itu berhasil untuk di Indonesia bisa membuat sebuah usaha. Itu udah saya sharekan. Nah,
kebetulan besok yang saya saya undang dan minta sebagai pembicara narsum itu kan bukan ibaratnya pembicara nasional ya, namanya Mas Fendi Iskandar yang selama ini selalu ngisi untuk baik ESQ termasuk untuk para pejabat eselon 1 2 baik itu di BUMN, baik itu di BUMD, namanya MPP ya, masa persiapan pensiun tuh beliau selalu ngisi seluruh Indonesia. Maka karena saya kenal dengan beliau, saya undang, kok beliau berkenan, ya udah akhirnya kita untuk Mas ayo sharing dengan teman-teman kami dari pelaut atau dari TKI, TKW untuk bisa nanti kita sharingkan Mas. Karena beliau juga kecuali sebagai financial planner, beliau juga sebagai usaha juga, pengusaha juga. Dan dulu juga sebagai mantan di bank pemerintah yang jabatan juga sudah lumayan tinggi, beliau akhirnya keluar dan sekarang menjadi wirausaha. Itu jadi insya Allah tidak mengecewakan acara tersebut, pasti akan bisa memberikan kesan karena acara tersebut kita nanti akan juga dibuka mindsetnya. Jadi uang berapapun kan nanti kok bisa cukup untuk usaha itu nanti akan disampaikan semua. Kenapa juga kita harus usaha dan bagaimana merencanakannya. Nanti juga akan dikasih contoh beberapa usaha, mau misalkan dengan mandiri atau dengan join atau mungkin dengan sistem franchise, pasti akan digambarkan semua di situ besok itu. Oke, baik. Sekali lagi ya Smart Listener, untuk acaranya sendiri ini diadakan besok hari Minggu tanggal 19 Maret ya, di jam 9 sampai 4 sore ya? Ya, ini workshop memang kebetulan karena memang kan kalau sebenarnya kan biasanya cuma sekitar 3 jam. Ini kita lumayan ya dari pagi sampai sore. Belajar apa aja lagi? Nah, jadi biar betul jelas bagaimana mulai dari membuka mindsetnya, kenapa kita harus wirausaha, terus nanti merencanakannya itu bagaimana, melaksanakan bagaimana, itu nanti akan diberikan materi langsung dan itu praktisi dua-duanya. Jadi lengkap kan? Tidak hanya cuma bisa menghitung, tapi praktisi keuangan dan praktisi wirausaha. Jadi lengkap untuk menyampaikannya. Jadi tidak cuma gambaran, karena terkadang kan, iya betul. Jadi kan terkadang kalau kita di seminar kan ya tanda kutip sebagai narsum kan biasanya katakanlah hanya sebatas materi yang beliau paham. Ini juga praktisi langsung, praktisi wirausaha itu. Baik, jadi tidak hanya omong kosong ya Smart Listener, karena ini pembicaranya juga sebagai pelaku juga, mungkin juga nantinya akan diceritakan pengalaman dari beliau ini supaya mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang hadir ya. Betul. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Arya, yang hadir ini sebenarnya yang lebih difokuskan untuk siapa sih? Ya, sebenarnya bagi siapapun itu, yang satu memang kita fokus pertama adalah untuk teman-teman dari yang kerja di luar negeri, karena pandangan kami kerjaan di luar negeri mestinya gaji mesti lebih daripada cukup. Ya itu karena juga kenyataannya ketika itu tidak dikelola dengan baik juga tidak menghasilkan sesuatu yang baik juga. Itu. Yang kedua termasuk beberapa teman-teman baik itu ASN atau BUMN atau BUMD yang memang masih aktif, itu juga sangat tepat untuk mengelola di situ karena memang saya yakin di BUMN yang ada di Jogja pun ketika beliau sebelum pensiun juga pasti akan mendapatkan ilmu bagaimana tentang wirausaha. Nah di situ sebenarnya cocok juga di situ. Jadi umum pun juga sangat masuk. Walaupun memang utamanya kemarin kita kesepakatan adalah untuk teman-teman di kru kapal pesiar atau teman-teman pelaut yang lain, gitu Mbak. Oke, baik. Tapi ini sebenarnya rada melenceng dari tema ya Pak. Saya mau tanya secara personal aja sih. Terkait dengan teman-teman yang bekerja di kapal pesiar atau mungkin di luar negeri yang mungkin dengan pekerjaan yang serupa gitu. Biasanya kan kalau gajian itu kan langsung dikirimkan ke rumahnya. Yang mengelola langsung kan orang-orang rumah ya, entah itu istrinya atau mungkin orang tuanya gitu. Edukasi ini tuh perlu juga nggak sih untuk keluarga gitu? Ya betul. Makanya kalau besok yang saya buat agenda itu kalau harga untuk ini kan tadi belum bicara tentang ini ya, tentang harga. Jadi karena pagi sampai sore, situ nanti akan mendapatkan coffee break sama makan siang. Yang otomatis kan memang harus ada biaya. Jadi kalau untuk yang sendiri 100.000 kalau kapal antara dengan suami atau dengan istri atau dengan orang tua itu kapalnya adalah hanya 150.000. Jadi ada potongan ya lebih hemat di situ. Nah kalau hubungannya dengan tadi gaji ya kalau dulu ketika saya juga orang kapal ya dari Carnival Cruise Line, kalau dulu masih dipegang oleh kru itu sendiri. Tapi sekarang setahu kami informasinya adalah dibagi dua. Jadi 50% dikirim ke rumah, 50% adalah dipegang oleh, ini kalau kami dulu di Carnival, tapi kalau yang lain saya kurang begitu paham karena setahu kami adalah dibagi dua. Atau kalaupun dikirim karena gini, kalau dikirim ke rumah semuanya nanti kalau kita sebagai kru, kita nggak bisa megang kan repot. Kecuali kalau ATM-nya, kalau misalkan rekening bersama atau ATM bersama itu enak.
Jadi bisa kita sewaktu-waktu atau m-banking kita juga bisa mengoperasionalkan. Jadi saya kira sih sekarang juga teknologi canggih toh, bukan dikirim ke rumah dalam bentuk cash atau mungkin semuanya kan sudah bisa kita buka dengan melalui aplikasi kan itu. Sebenarnya nggak menjadi sebuah patokan terus harus dikirim ke rumah semuanya ya. Kan beda, dulu kan nggak ada zamannya Wesel apa kan beda dengan sekarang. Gitu Mbak. Baik, seperti itu teman-teman sekalian. Kami juga masih menunggu ya gitu ya terkait dengan tema hari ini kami bahas. Silakan untuk teman-teman yang bergabung, ini juga sudah ada 2 yang bergabung, kita akan bacakan nanti Mas Arya, tapi kalau saya boleh tahu dulu ya, mungkin kita lanjut lagi back to topic terkait dengan persiapan masa depan menjadi usaha mandiri bagi kru atau pesiar sendiri. Ini untuk tipsnya sendiri apa sih yang mungkin dari teman-teman yang sudah tahu atau mungkin teman-teman juga belajar dari senior-seniornya gitu, tapi tips dari Mas Arya sendiri seperti apa? Ya, jadi sebenarnya mengenai gaji berapapun ya tetap, apalagi kalau kita memiliki gaji lebih ya, kita tuh seharusnya di awal kita harus melakukan yang namanya financial check up. Jadi yang di check up itu nggak cuma kesehatan, namanya di check up enggak ya. Final check up itu apa? Artinya kita akan mengetahui misalkan kebutuhan yang memang pasti dikeluarkan di 1 bulan itu apa saja. Misalkan kalau kita ada keluarga ya untuk listrik, untuk beli makan beras, itu semuanya dihitung, minyak goreng misalkan susu untuk kebutuhan anak itu dikeluarkan semuanya, kan nanti akan ketahuan di situ berapa kebutuhan kita terhadap nanti pemasukan ketahuan. Nah misalkan memang kita diusahakan setiap pemasukan itu berapa itu nggak lebih dari 50% pengeluarannya harusnya ya, tidak lebih dari 50%. Kalau udah ketahuan di financial check up tadi, baru nanti diusahakan kita untuk bisa membuat uang cadangan itu sampai 6 sampai 12 kali dari kebutuhan operasional bulan tadi. Jadi tadi di check up dulu kira-kira final check up kita itu apa saja kebutuhannya. Nanti kan ketahuan. Yang selama ini kita juga jajan, misalkan beli yang tidak penting lah, itu kan nanti kan bisa kita korek. Oh iya ternyata kita kalau selama ini kita sok makan apa, oh berarti kita kan over dong. Nanti ketahuan kalau final check up. Bocornya di mana kan kita ketahuan. Kalau udah ketahuan secara totali tadi 50% maksimal, baru nanti kita gunakan untuk lainnya ditabung bahasa kita untuk cadangan selama kurang lebih untuk 6 sampai 12 bulan. Kalau kita masih single 6 bulan cukup lah, tapi kalau untuk kita sudah keluarga kalau bisa sampai 12 bulan. Nah, ini pertanyaan kita semuanya, kira-kira mau nggak kita seperti itu dulu. Nah ini yang pertama. Nah setelah itu baru nanti kan sisanya tadi 50%. Nah 50% tadi sisanya untuk apa? Baru bisa kita tabung kah atau kita tadi kecuali kalau sudah terkumpul selama 6 sampai 12 bulan nanti bisa kita investasikan untuk apa, bisa untuk tadi usaha, bisa untuk misalkan menabung pun kalau menurut ahli accounting yang benar ya, kita tidak disarankan menabung dalam bentuk uang, tapi menabung dalam bentuk kita belikan untuk misalkan logam mulia ya. Kalau dalam jangka waktu yang panjang kan kita ketahuan, misalkan untuk pendidikan anak kurang lebih 10 tahun ya, kalau kita menabung memang kecil nilai karena kan uang kan semakin menurun kan inflasi toh, tapi untuk menyelamatkan menyelamatkan nilai ya memang kita disarankan untuk menabung dalam bentuk logam mulia begitu, misalkan emas itu. Oke, baik, seperti itu smart listener, ini beberapa juga gitu ya. Mungkin kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan tipsnya gitu ya, beberapa gitu ya. Ini kalau boleh tahu lagi nih Mas Arya, mungkin contoh-contoh kita sebagai mungkin yang sudah alumni, yang sudah pensiun atau mungkin bahkan lagi baru-barunya gitu ya bekerja di luar negeri. Ini persiapan apa sih sebenarnya yang memang kita harus lakukan untuk memulai usaha gitu? Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kelebihan teman-teman yang sudah berhasil di kapal pesiar, kan kelebihannya apa ketika dia pulang ke Indonesia? Yaitu ketika pulang ke Indonesia, katakanlah kalau dia sudah tidak harus kerja lagi balik ke kapal atau mungkin sebagai TKI atau TKW, itu kemungkinan besar pasti dia ketika mau kerja lagi di Jogja atau di Indonesia, saya bisa memberikan semacam optimis lah, pasti akan mendapatkan posisi Mbak. Jadi bisa selevel supervisor lah, bahkan teman-teman kami ada yang sudah jadi GM. Nah, cuma di sini kalau nanti kita tadi kalau udah bicara tentang tip usaha ya. Jadi kalau sebenarnya kalau usaha itu akan enak dirasakan, enak dijalankan kalau kita tuh pernah merasakan, kita pernah melakukan ya. Nah, ketika katakanlah oke, kalau kita belum mau wirausaha dulu, tetapi kalau kita mau kerja dulu is oke, nggak apa-apa. Bahkan nanti dikatakan
uang kita masih safe ya, masih tersimpan yang ketika kita masih aktif di kapal, pulang di Indonesia terus kita mengatakan berhenti, sehingga kalau dia mau kerja dulu di hotel misalkan, kalau di Indonesia di Jogja misalkan, ya itu otomatis kan dapat posisi atau jabatan. Nah disitulah kita bisa belajar semaksimal mungkin. Itu pengalaman kami dulu seperti itu, belajar semaksimal mungkin. Kemudian kami akan sampai mendapatkan posisi yang setinggi-tingginya. Nah, ketika sudah mendapatkan posisi puncak, ketika nanti akan diajak untuk join dengan orang lain, otomatis sudah tidak harus sebagai karyawan lagi, tetapi sebagai untuk join usaha di situ. Nah, kalau sebagai karyawan lagi saya kira ya ngapain dong, sudah posisi tertinggi kok selalu karyawan. Nah, berarti kan kalau kita misalkan sudah posisi tertinggi, berarti kan kita juga ada kelebihan dari sisi semuanya. Untuk manajemen kah, atau mungkin dari sisi keuangannya kan pasti kita bisa mengatur semuanya, atau marketing atau mungkin HRD, kita paham itulah. Dari situlah ketika kita diajak dengan orang lain, ya berarti kita sudah bukan karyawan lagi, tapi kita bisa join usaha. Karena prinsip kami dulu adalah ketika kita mau usaha kan ada kalau selalu mengatakan ada 3 unsur. Satu adalah ada manajemennya, 2 ada modalnya, atau yang ketiga ada tempat. Nah, kalau kita memang sepakat mau bermitra, kalau ini memang gini, kalau usaha bisa sendiri memang enak Mbak. Artinya kalau untung bisa kita untung sendiri. Tapi kalau rugi ya rugi sendiri juga, itu kelemahannya. Tapi kalau bermitra, kalau kami hampir semua usaha yang saya jalankan itu semuanya bermitra. Di Jokom Group itu semuanya bermitra. Sehingga ketika itu lebih ringan kita menjalankannya. Nanti ada ya bagian pemasaran siapa, keuangan siapa, RD siapa, kan itu lebih enak. Risikonya lebih rendah. Kalau nanti ada modal yang kita keluarkan juga jauh lebih rendah yang kita rasakan. Tapi memang kalau kelemahannya kalau untung ya kita bisa dapatnya sedikit. Tapi nggak apa-apa, karena prinsip kita kan kalau kita mau bermitra kan ada, kalau saya mengatakan tadi kan ada 3 unsur, ada modal, ada manajemen sama tempat. Kalau memang itu kita bermitra, berarti kita harus mau mau berbagi. Yang penting adalah berbagi pekerjaan, berbagi transparan sama berbagi hasil. Kalau itu dijalankan enak Mbak usaha. Ya. Nah bukannya kalau kami semuanya lancar ya enggak juga. Kami bongkar pasang usaha juga sering. Tapi tadi kalau 3 itu tidak dijalankan karena gini, kalau kita bermitra kadang-kadang jalankan aja. Kalau enggak jalan biasanya saling menyalahkan, tapi kalau jalan saling rebutan. Ini yang harus kita hindari di situ gitu loh. Nah, oke lah. Terus juga kalau kita ada orang yang punya, kan teman-teman kapal kan jelas punya modal. Oke, kalau nggak bisa manajemen, ayo dong mengajak, silakan ajak orang-orang yang bisa usaha, orang-orang yang punya usaha kan lebih enak. Udah jelas misalkan itu ada orang bakso misalkan, jelas itu menguntungkan. Kenapa kalau mau buka ya udah nggak usah aja kita mulai dari nol. Kita bisa nggak buka cabang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau orang yang punya modal kalau nggak bisa manajemen ya udah harus mau harus mau berbagi dulu. Jadi kalau semuanya mau dikuasai emang repot Mas. Apalagi zaman sekarang Mbak. Sekelas aplikasi yang terkenal itu yang hubungan dengan transportasi online aja itu kok sekarang join dengan ekspedisi ya, semuanya bermitra. Jadi perusahaan-perusahaan raksasa semuanya bermitra, apalagi kita yang masih mau mulai usaha kan gitu. Itu kemarinnya. Sendiri dan memulai dari nol kan harus menguasai semuanya tuh. Ya, betul. Menguasai rahasia dapur, betul. Manajemennya, belum nanti modalnya, tempatnya, banyak hal, dan itu membutuhkan banyak waktu. Nah, kira-kira terkadang seperti itulah yang mungkin karena kita pengen nanti semuanya jadi kita yang mendapatkan untung ya, itu yang kadang gagal di tengah jalan seperti itu. Baik, seperti itu. Mas Arya, kita masuk ke WhatsApp dulu, boleh ya? Oke, silakan. Saya sambil baca ya, di sini sudah ada yang bergabung, ada Mbak Rere di Jogja. Selamat sore, Smart FM. Mas Arya, saya mantan pramugari gitu. Dan kebetulan kesalahan saya juga serupa, cuma mikirin saat itu aja dan gak berpikir untuk jangka panjangnya. Saya masih ada tabungan, tapi kira-kira seperti apa sih untuk pengelolaan supaya tidak mengulangi kesalahan kembali gitu? Iya. Berarti masih beruntung Mbak Rere masih punya tabungan. Kalau kadang teman-teman kita itu langsung habis di situ ketika tidak diinvestasikan yang benar kan kadang repot ya. Jadi sebenarnya kalau yang namanya kita kalau mau mendapatkan istilahnya passive income ya. Passive income artinya tadi saya katakan di awal financial check up itu adalah pengeluaran yang pasti dikeluarkan dalam 1 bulan itu berapa. Nah, ketika kita dikatakan passive income berarti pengeluaran tersebut itu sudah ditanggung oleh usaha yang kita jalankan. Artinya kita tidak bekerja, diam aja itu sudah ada yang menanggung di situ. Hasil kita itu udah dapat kita nikmati. Nah,
Makanya apa? Kalau kita mau usaha yang di situ mau mendapatkan passive income itu ada 3 Mbak yang dalam ilmu kita, dan itu bisa real dijalankan. Satu adalah memang harus berbisnis. Yang kedua adalah kita pakai aset, artinya dengan saham tadi. Saham bisa dengan teman-teman atau mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang udah kelihatan, itu bisa kita ikut saham di situ. Dan yang terakhir adalah properti. Properti tersebut adalah properti yang bukan jual bangun loh Mbak ya. Karena kalau jual bangun kan juga butuh modal yang sangat besar, tetapi di situ adalah properti yang bisa disewakan, bisa untuk kos-kosan, dan seperti itu. Artinya itu yang bisa betul mendapatkan passive income. Nah, sekarang pilihan tersebut dari Mbak Ari tadi mau milih yang mana di situ loh. Ya, kan juga disesuaikan dengan besaran yang tadi katakanlah dana yang masih dimiliki di tabungan, ya bisa aja juga dengan bisnis. Bisnis saya kira tidak ada yang bisnis langsung besar. Kami dulu misalkan di Bakpia juga dari toko kecil, ya alhamdulillah sekarang udah ada 4 outlet, ya karena memang dari kecil dengan modal yang sangat kecil. Ketika memang di situ kan apa? Kalau kita memang tidak ada sebuah jaminan untuk bagian nanti kita berhasil atau tidak, ya kita memang dari kecil. Bahkan dikatakan dalam ilmu akuntansi, kita memang tidak disarankan lebih dari 30%. Tabungannya berapa? 30%. Apa contohnya? Ya sekarang kan banyak ya usaha-usaha, apakah kita mungkin sebagai reseller, apa kita sebagai katakanlah affiliate. Nah itu kan itu ilmu yang berbeda, itu bisa kita jalankan. Jadi kalau kita misalkan kalau kita usaha dengan produk kemasan, kita pun sekarang tidak harus yang namanya membuat sendiri. Misalkan kemasan roti apa atau snack apa. Ya kalau kita di kampung ada orang yang punya bisa membuat snack, kenapa kita yang tidak repackingnya? Kenapa kalau nggak mampu repackingnya, kenapa kita yang tidak menjualnya saja? Apalagi anak sekarang udah sangat paham dengan ilmu aplikasi ya, dengan penjualan online. Kenapa kita nggak di situ tuh? Ya, jadi banyak kok sekarang kalau dikatakan usaha harus ada modal juga nggak juga itu. Ya, karena dengan melihat orang yang punya memproduksi tertentu, kenapa tidak kita jualkan? Ya pasti kita ngomong difoto kan sekarang kan gampang, kalau affiliate kan kita foto kemudian kita upload. Nah kalau laku kan otomatis kan ngambilnya dari dia juga, yang produksi juga diuntungkan, kita yang menjualkan kan juga berat dong dapat untung di situ. Nah itu sebenarnya sebenarnya mau gerak atau ya itu. Nah itu yang harus dijalankan. Mbak Rere ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Sukses selalu gitu ya, dan lebih cermat juga untuk menganalisis sebenarnya mau usaha apa atau mungkin sukanya di bidang apa, karena itu juga salah satu pendukungnya Pak ya. Ya hobi ya, memang sih itu juga sebenarnya tidak 100% dibenarkan ya, karena tapi kebetulan apa yang kami jalankan memang pernah kami usaha menjadi sebuah usaha, memang pernah kami kerja di situ sebagai karyawan, pernah di situ. Tapi terkadang kita juga tidak boleh egois ya. Misalkan saya pernah juga waktu itu sebagai konsultan resto di daerah Jalan Kaliurang. Jadi beliau itu sangat egois. Pokoknya yang harus kita jual masakan ini, karena masakan ini kok enak, masakan ini enak. Itu kan menurut beliau ya. Tapi kan belum tentu diterima pasar. Bahkan menurut kita nggak enak, tapi di pasaran bagus, siapa yang menyangka itu loh. Ya ini yang harus kadang kita nggak boleh egois di situ. Selamat sore Smart FM, saya Rizky. Terkait dengan perencanaan menjadi pengusaha mandiri, ini maksudnya seperti apa sih Mas Arya nantinya? Apakah after pensiun atau gimana? Ya, jadi kalau after pensiun, kalau bisa itu sebelum pensiun Mbak. Jadi kalau sebelum pensiun sudah menyiapkan, karena gini, nanti terkadang kita tuh gagap ya. Apa yang pernah saya jalani juga, saya juga pernah walaupun saya pernah mengisi materi seperti itu, tapi saya juga pernah sebagai peserta ya. Ketika mempersiapkan itu kalau bisa ya memang sebelum pensiun. Makanya di pemerintah itu sudah sangat bagus ya, dinas-dinas semua sangat bagus. Artinya bagus apa? 3 tahun atau 5 tahun sebelum pensiun biasanya pasti akan ada pembelajaran. Pasti akan ada bagaimana mendidik para mungkin ASN atau mungkin BUMN, BUMD itu untuk bisa mengelola keuangan. Nah, memang terkadang ya apa yang pengalaman teman-teman yang sebagai narsum, terkadang juga apa yang kita berikan materi mungkin tanda kutip nggak lebih dari 50% itu yang memang mau usaha di situ. Apalagi kalau itu sudah dikatakan misalkan ASN kan sudah orientasinya nanti kalau pensiun kan sudah dapat tiap bulan. Nah ini yang terkadang membuat
kita terlalu kalau kita zona nyaman lah. Lah zona nyaman itulah yang terkadang memang membuat diri kita tidak mau berkembang. Jadi ya cukup segitu, karena kalau pensiun selesai kan berarti cuma segitu. Nah, biar tidak cuma segitu ya memang harus direncanakan sebelum kita pensiun. Gitu. Jadi perencanaannya sebelum pensiun iya. Ya gitu. Itu akan lebih baik gitu lah. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya tadi. Terima kasih Mas Rizky sudah bergabung. Ada Mbak Nanda di Giwangan. Selamat sore Pak Arya, terkait dengan kegiatan besok hari Minggu itu acaranya bakalan seperti apa dan benefitnya untuk peserta apa? Terima kasih. Ya, jadi untuk besok hari Minggu kebetulan yang sebagai narsum kan bukan pembicara nasional. Di situ nanti karena acaranya memang butuh waktu yang memang pendalaman yang memang tidak singkat ya, dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore lah di situ. Jadi nanti kita betul belajar mulai dari dibuka mindset kita, kenapa kita harus wirausaha dan bagaimana memulai usaha dan bagaimana mengontrol usaha dan bagaimana sampai mengevaluasi usaha. Di situlah bisa akan digambarkan. Jadi pasti akan terbuka. Berapapun keuangan kita yang didapatkan harusnya bisa kok, kita bisa wirausaha di situ. Baik, seperti itu. Terima kasih Mbak Nanda di Giwangan sudah bergabung bersama kami. Mas Arya, kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Teman-teman semua listener masih ada 8 menit lagi ya. 13 menit lagi untuk bergabung. Silakan untuk teman-teman yang nanti mau bergabung, kami tunggu sampai dengan pukul 4 sore di 0815689666, telepon kami di 0274 557760. Dan bagi Anda yang nanti mau mendengarkan kami melalui streaming, bisa melalui www.jogjasreamer.com. Masih terkait dengan tema kita adalah persiapan masa depan menjadi usaha mandiri bagi kru kapal pesiar. Silakan di 0815666666. Masih ada satu sesi lagi, selalu seru, stay tune di 102,1 Smart FM Yogyakarta. Kita juga masih ngobrol bersama dengan Mas Arya, ini selaku Sekjen DPD IPDI dan juga Direktur dari LP2K San Marino Indonesia, yang pastinya masih hadir memberikan inspirasi untuk kita semuanya. Baik, smart listener, di kesempatan sore hari ini kita masih berbincang dengan tema persiapan masa depan menjadi usaha mandiri bagi kru kapal pesiar. Silakan untuk Anda masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya untuk bergabung di 0815696666. Baik, Mas Arya, kita lanjut lagi ke WhatsApp yang bergabung ya. Saya bacakan di sini sudah ada selamat sore tanpa nama ya. Oh, Mbak Rahma di Sleman. Selamat sore Pak, mau tanya, kebetulan saya bekerja di luar negeri dan suami di Indonesia, tapi kebetulan ini saya baru balik di Indo untuk beberapa minggu saja gitu. Untuk pengelolaan keuangan sepertinya keluarga dan suami kurang pandai dalam mengelola, dan ketika saya pulang selalu uring-uringan gitu karena visi-misi terkait dengan perencanaan keuangan tidak sejalan lagi. Ada solusi nggak ya Pak terkait dengan hal ini? Terima kasih. Maaf colnya sore-sore. Oke. Jadi kita pertama harus bersyukur dulu ya ketika apa yang kita dapatkan dengan gaji yang lumayan tinggi lah dibanding dengan di Indonesia, kan itu yang suatu yang harus kita syukurin ya. Nah, sekarang bagaimana cara pengelolaan? Tadi sudah saya katakan, minimal kita harus mau yang namanya financial check up. Ketika financial check up kan otomatis ketahuan kebutuhannya setiap bulan, itu dicatat A, B sampai Z, dicatat satu persatu kira-kira berapa. Nah, dari situ kan juga nanti akan kita mampatkan lagi, kira-kira ini nggak perlu ya kita coret di situ Mbak, kita coret. Memang kita namanya financial check up kan seperti medical check up kan sangat teliti, kita mengandung penyakit apa ketahuan. Sama halnya ketika kita financial check up juga harus diketahui mana yang penting, mana yang tidak penting, yaitu nanti baru di yang kedua, yang penting dulu, yang tidak penting atau sangat tidak penting baru nanti kita buang. Nah, nanti setelah itu kan ketahuan, diusahakan tidak lebih dari 50% final check up tadi. Nah, kalau sudah seperti itu diusahakan lagi bisa untuk menabung sampai ya memang butuh waktu ya 6 sampai 12 bulan. Kalau itu sudah kita aman, baru nanti bisa kita untuk berpikir usaha. Jadi memang juga ada. Nah, memang aman lagi kalau misalkan tadi kelebihannya itu kita pakai untuk apa? Kita beli untuk yang logam mulia. Itu jauh lebih aman daripada kita tabung di walaupun ini kita nggak bersinggungan dengan bank ya nanti ya. Tapi sekali lagi untuk mempertahankan nilai uang itu lebih tepat kalau kita dengan menabung logam mulia daripada menabung di sebuah rekening tertentu. Tapi ini memang bertolak belakang dengan dunia perbankan.
Nah setelah itu baru kita kalau bisa usaha ya dengan kelebihan yang kita miliki tadi, setelah kita finansial ada tabungannya, kemudian kita menggunakan kelebihannya yang setelah kita menabung ya diusahakanlah kalau bisa nggak lebih dari 30%. Sebenarnya kalau kan ada dua pertanyaan, kalau kita memang ada jaminan aman, ya jaminan aman untuk bisa uang itu ada, kita dibolehkan kok dalam tanda kutip kita dengan meminjam bank itu dibolehkan. Tetapi diusahakan juga kalau yang namanya pinjam itu tidak boleh lebih dari 30% untuk angsurannya, ya. Nah ini yang terjadi kan terkadang orang-orang kita kan kita lebih mengutamakan gaya hidup daripada untuk hidup itu. Ini yang harus kita hindarin. Nah kalau sudah itu, kalau usaha saya kira banyak sekali yang kalau nggak mampu, kan kita punya modal, ya sudah sama-sama. Tapi sekali gini, kalau kita sebagai punya modal, kalau orang lain ada yang punya modal, jangan sampai nanti termasuk kami pun juga masih melibatkan beberapa investor misalnya dengan usaha-usaha yang saya jalankan. Dari sini kami juga tidak mau dibelokkan seperti mungkin lembaga finansial. Apa maksudnya? Kalau untung oke lah, pasti kita akan berbagi. Tapi kalau tidak untung, kalau dia minta uang kembali lah itu namanya bukan usaha. Ya mendingan kita pinjam bank dong daripada kita joinan. Nah makanya silakan nanti kalau mbaknya tadi itu nanti kalau mau usaha bareng ya diusahakan orang-orang yang memang sudah qualified di bidangnya, usahanya sudah jalan apa tidak, karena kita kan harus punya analisa kira-kira. Jadi jangan sampai terkadang kita ikut-ikutan ya. Kalau dalam ilmu di yang OJK mengatakan kayak literasi keuangan tuh sekarang ini kita kecil sekali dibandingkan inklusi keuangan. Maksudnya apa? Kalau literasi itu kita tuh punya pedoman enggak? Itu kadang nggak banyak pedoman, sebenarnya ikut-ikutan inklusinya lebih besar tuh loh. Jadi ikut-ikutan itulah yang akhirnya kalau kita investasi yang terjebak ke investasi yang bodong seperti itu. Nah ini yang kita tidak kita inginkan, karena masyarakat ikut-ikutan. Nah ini OJK sudah melakukan evaluasi, bahkan lebih dari 70% itu inklusinya. Literasinya yang sebagai pedoman-pedoman untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaannya, bagaimana sebuah aset itu bisa jalan, itu lebih kecil. Ya, ini bahayanya di situ. Jadi memang kita tuh memang diharuskan, bahkan diwajibkan ya Pak untuk melek finansial. Iya, kita harus membaca beberapa usaha sekarang yang lagi tren apa sih, misalkan kopi-kopian. Kalau dulu kan aneka sambal-sambalan, nah karena ketahuan. Sekarang yang bertahan sambal-sambalan apa gitu loh. Nah, kemudian pasta yang bertahan sekarang apa kan ketahuan seperti itu. Jadi kalau bisa ya kita tidak hanya cuma sebatas ikutan, apalagi yang dengan menanamkan sekian dapat sekian itu yang jauh lebih bahaya. Tidak akan mungkin kok kita dapat keuntungan sampai 30%. Kan lebih dari mendingan kita kalau seperti itu terjadi kan ya biasanya kita pinjam bank, nanti kemudian kita bayarkan dari keuntungan. Ya lama-lama kalau untung oke, tapi kalau nanti suatu ketika di scam di spam itu ya, kan selesai juga kita nanti. Ya banyak terjadi seperti itu. Makanya sekarang pemerintah juga berat loh ya mengawasi ribuan aplikasi yang sebulan lebih dari 30% itu ribuan yang nggak ketahui. Kalau ketahuan pasti akan langsung dihentikan di situ. Nah ini. Oke, baik Mas Ari, karena ini waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Oke. Itu boleh dong memberikan statement closing ke teman-teman sekali. Sekarang ajakan untuk besok kegiatan tanggal 19. Boleh juga mungkin terkait dengan tipsnya supaya lebih melek terkait dengan finansial lagi, karena ini juga suatu kewajiban juga untuk kita gitu. Betul. Jadi kalau untuk acara yang besok hari Minggu, saya kira itu bukan acara ya bagi kami sebagai panitia itu itu memang bukan acara yang menguntungkan. Tapi sekali lagi sisi moralitas yang kami jalankan itu ayo kita sama-sama, karena kalau dengan biaya katakanlah 100.000 dari pagi sampai sore untuk mendapatkan ilmu, nanti juga fasilitas untuk snack makan kan sudah didapatkan semuanya. Itu yang pertama seperti itu. Yang kedua kalau berkaitan dengan keuangan, sekali lagi berapapun hasil yang kita dapatkan itu sekali lagi itu sebenarnya cukup untuk hidup, tapi bukan cukup untuk gaya hidup. Gitu Mbak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Arya sudah berbagi di sore hari ini pastinya di Smart FM. Mudah-mudahan besok juga acaranya yang mungkin masih penasaran dengan obrolan kita gitu ya. Mas Arya bisa dilanjutkan di hari Minggu, datang langsung ke Jalan Wonosari ya, di Jamur Jawa Resto itu di Jalan Wonosari, Batu Bangkalan Bandung. Untuk acaranya sendiri ini kegiatan
kegiatannya dilaksanakan dari jam 9 sampai 4 sore Smart Listener di hari Minggu besok tanggal 19, dan menghadirkan narasumber juga yang luar biasa pastinya, nggak akan bosan dan nggak akan nyesel, begitu ya betul Pak ya gitu. Dan untuk KTM-nya sendiri untuk satu orang ini Rp100.000 per pack, dan lebih terjangkaunya lagi kalau teman-teman nanti mengajak teman atau mungkin couple, boleh suami istri atau mungkin bersama dengan orang tua atau kerabat gitu ya, ini di 150.000 saja gitu betul. ya. Oke, baik, ditunggu juga Smart Listener ya untuk kedatangannya di acara ini besok. Dan terima kasih juga Mas Arya dan juga teman-teman. Oke, Mbak Aya, mudah-mudahan besok acaranya juga lancar. Yang masih penasaran sama obrolan kita hari ini, maaf sekali kita harus tutup gitu, tapi bisa dilanjutkan besok di hari Minggu ya. Siap. Dengan materi yang pastinya cukup luas dan juga cukup lengkap yang bisa diserap teman-teman begitu ya. Baik, terima kasih Mas Arya sebelumnya. Iya, sama-sama Mbak Aya. Terima kasih semua pendengar yang ada di Smart Listener.